few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Agustin dengan NIM 2024 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan. Oh my god! Wow! Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara merakit komputer dari awal sampai akhir. Oke, simak aja videonya sampai selesai ya. Di sini sudah ada peralatan untuk merakit komputer. Di sini ada pasta pendingin yang bentuknya seperti suntikan, dan ini adalah pasta pendingin untuk prosesor. Kemudian di sini ada obeng plus minus. Di bagian ujungnya bisa dibuka merupakan bagian minusnya, dan di bagian sebelahnya merupakan bagian plusnya. Di sini ada juga kabel T yang fungsinya untuk mengikat kabel pada komputer setelah dirakit nanti. Di sini juga ada pisau cutter, baut casing, baut motherboard, baut hard disk, dan baut power supply. Nah, ini merupakan power supply yang digunakan di video. Itu adalah tipe ATX. Ini adalah hard disk dengan kapasitas 160 GB dengan tipe soket SATA. Ini merupakan komponen terpenting untuk merakit, yaitu sebuah motherboard. Motherboard di sini menggunakan tipe G41 dengan soket LGE775. Yang ini adalah RAM dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Merupakan prosesor dengan tipe Intel Core 2 Duo dengan kecepatan 2,7 GHz. Ini merupakan kabel SATA. Fungsinya itu untuk data pada hard disk. Dan yang ini merupakan fan atau pendingin kipas prosesor. Lalu ada monitor, dan yang terakhir ada casing. Jadi gimana cara merakitnya? Tonton video ini sampai habis. Yang pertama adalah pemasangan prosesor ke dalam motherboard. Yang pertama, kita harus buka dulu pengait dari prosesornya, dan kemudian tarik ke atas, dan kita tekan ujungnya seperti di video sampai besinya itu terangkat. Setelah terangkat, maka kita perlu memperhatikan segitiga di pin prosesornya. Perhatikan di video. Nah, di sini prosesornya diberitahu bahwa pin itu ada segitiganya juga. Jadi cara pemasangannya kita harus samakan yang ada segitiganya di prosesor dan juga di motherboard. Kemudian kita pasang, dan jika sudah, di bagian ujung kiri dan kanan ada seperti pembatasnya. Itu berfungsi untuk menjaga prosesor tidak goyang ke kanan atau ke kiri. Dan kemudian kita tutup saja prosesornya, dan tekan ke bawah, dan pastikan lagi itu sudah kuat. Kemudian pemasangan memori RAM. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangannya adalah pembatas dari RAM tersebut. Dan cara pemasangannya kita perhatikan juga pembatas pada RAM-nya. Jika sudah dipaskan, kita bisa tekan RAM-nya ke bawah seperti di video, sampai pengait di kiri dan kanan menjepit si RAM tersebut. Kemudian pemasangan baterai. Yang perlu diperhatikan pada pemasangannya yaitu kutub positif ada di atas seperti di video. Selanjutnya adalah pemasangan fan atau kipas pendingin prosesor. Cara pemasangan ke motherboardnya, kita harus tarik pengaitnya ke atas agar pengait tersebut bisa masuk ke dalam motherboard. Sebelum memasukkannya, kita harus beri pasta terlebih dahulu, dan kemudian kita akan pasang dan masukkan pengaitnya ke dalam motherboard.
tekan ke dalam supaya pengaitnya bisa masuk. Kemudian kita putar ke arah kanan menggunakan obeng ujungnya minus sampai kuat agar tidak jatuh. Nah, selanjutnya adalah pemasangan soket pada kipas pendingin. Caranya kita perhatikan juga pembatas dari setiap soketnya, pasang seperti di video. Kemudian pemasangan power supply ke dalam casing. Masukkan komponen power supply ke dalam casing seperti di video dan kita baut menggunakan baut power supply. Setelah selesai dibaut, selanjutnya kita akan memasang back panel ke dalam casing. Caranya kita tekan, kita dorong back panelnya sampai keluar supaya kuat. Dan selanjutnya adalah pemasangan kabel front panel seperti kabel audio, USB, power, tombol reset, dan HDD LED. Untuk cara pemasangan front panel ke dalam motherboard, kita harus lihat bagian yang ada pada motherboard. Di video akan memasang front panel audio ke dalam motherboard. Tinggal lihat saja letak front audio di motherboardnya. Dan di sini kita lihat ada lubangnya yang tertutup. Nah, itu adalah pembatas untuk kita pemasangan nanti. Cara pemasangannya seperti yang ada di video, masukkan sesuai dengan lubangnya dan kita tekan saja ke bawah. Kemudian ada yang namanya front panel USB. Tinggal lihat saja letak front USB-nya. Jika sudah, masukkan sesuai dengan lubangnya dan kita tekan saja ke bawah. Nah, untuk bagian pemasangan front panel tombol power, tombol reset, dan HDD LED, kita perhatikan front yang ada di motherboardnya sesuai dengan tombol yang akan kita pasang. Tinggal lihat saja di video dan ini adalah tombol yang sudah dipasang. Kemudian kita akan memasang motherboard ke dalam casing. Kita harus perhatikan juga tempat baut yang bakalan kita gunakan untuk di motherboard tersebut. Kita paskan dulu semuanya. Jika sudah, baru kita kencangkan semuanya menggunakan baut. Jika sudah, kita akan memasang kabel power ke dalam motherboardnya. Ini adalah kabel power supply. Kita perhatikan di sini ada pengaitnya dan di motherboard juga ada pengaitnya. Jadi jangan sampai terbalik dan langsung saja kita pasang. Tinggal tekan saja ke bawah seperti yang di video. Kemudian di sini ada kabel untuk motherboardnya juga, dan di samping ada pengaitnya, dan kita harus memperhatikan tiap-tiap pengaitnya yang ada di motherboard agar pemasangan kabelnya itu tidak terbalik dan salah. Berikutnya adalah pemasangan harddisk ke dalam casing. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam casing sesuai tempat harddisk, lalu kita kencangkan menggunakan baut harddisk. Langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel power dan kabel SATA ke dalam harddisk. Perhatikan videonya, tinggal sesuaikan saja tempatnya, jangan sampai terbalik. Setelah itu kita masukkan juga ke dalam front motherboard agar si motherboard bisa mendeteksi adanya harddisk. Caranya itu tinggal masukkan lalu tekan saja. Selanjutnya kita ikatkan menggunakan kabel T agar kabel-kabel tersebut terlihat rapi, lalu kita potong menggunakan pisau cutter. Langkah terakhir adalah pemasangan penutup casing. Caranya yaitu pasang saja komponen-komponen yang ada pada casing dan tinggal sambungkan saja ke monitor.
Oke, cukup sampai di sini video kali ini tentang bagaimana cara merakit komputer dari awal sampai akhir. A few moments later. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.